Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan memberikan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan lagu. Pemirsa, sudah umum bahwa dunia ini adalah pilihan. Pilihan-pilihan yang mana manusia itu mau tidak mau harus memilih. Memilih apa yang ingin dilakukan, memilih apa yang ingin tidak dilakukan. Karena pada dasarnya hidup ini adalah merdeka. Pada dasarnya kita ini punya hak, yaitu hak yang melekat sejak manusia lahir, yang biasanya disebut dengan hak asasi. Oleh sebab itu, kita boleh melakukan apa saja di dunia ini. Tentunya harus mengerti posisi dan keadaannya. Orang Jawa mengatakan kudu ngerti empan lan papan. Oleh sebab itu, ada sesepuh Jawa memberikan wejangan dalam sebuah lagu. Lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak. Bunyinya seperti ini. Dondong opo sawah, duku cili-cili, ngandong opo becak, melaku timik-timik, ibu tindak pasar, ngasto oleh-oleh, pisang karo roti, aku diparingi. Pemirsa, dondong opo sawah, ini yang dimaksudkan adalah setiap manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah memilih kedondong, apa memilih salah? Mengapa kok diajukan dua pilihan, dondong atau salah? Buah dondong itu di dalamnya penuh dengan duri. Kulitnya hijau saat masih muda, tetapi kalau sudah tua berubah menjadi kuning yang indah. Nah, ini adalah pilihan. Jika dipandang dari kulitnya, maka kedondong itu halus dan dipandang sedap. Tetapi kalau sudah digigit, maka rasanya asam dan di dalamnya penuh dengan serat-serat keras, yang mana seseorang harus berhati-hati di dalam menggigitnya. Ini adalah pilihan. Artinya adalah, apakah Anda senang disuguhi oleh kulit-kulit yang manis? Apakah Anda terpesona dengan bungkusan-bungkusan ajaran-ajaran yang mana kalau dipandang begitu indah, halus dan menyenangkan, indah dan mempesona? Tetapi ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya, yang mana dibalik kehalusan, kemulusan, keindahan, kecemerlangan, ternyata di dalamnya penuh dengan serat-serat yang sangat keras dan tajam. Boleh dikatakan dengan singkat, ternyata di dalamnya penuh dengan kebusukan.
Ini adalah pilihan. Apakah Anda mau tertipu dengan cover, dengan bungkus yang indah? Ini adalah pilihan. Kemudian diberikan alternatif. Apakah Anda senang dengan salak? Salak itu kulitnya kasar. Kemudian warnanya juga hitam kecoklat-coklatan. Tetapi kalau digosok maka mengkilat. Kemudian kalau mengupas kulitnya harus hati-hati. Walaupun tidak begitu tajam, tetapi juga bisa menyakitkan jari-jari tangan. Nah, ini adalah pilihan. Apakah Anda ingin memilih seperti salak? Kulitnya bagus, warnanya coklat kehitam-hitaman, kemudian kalau dibuka, dalamnya putih, indah, bahkan dilapisi oleh kulit di dalam buah itu. Kulitnya yang warnanya bening. Tetapi setelah masuk ke dalam, di dalam daging buah yang nampak putih dilapisi dengan lapisan yang bening, ternyata di dalamnya tidak ubahnya seperti batu, keras seperti batu. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita terpesona oleh kulit, kalau terpesona dengan cover, kalau terpesona dengan ajaran-ajaran yang dibungkus dengan bungkusan-bungkusan indah, bungkusan-bungkusan cantik, cover-cover yang sangat menyenangkan. Kemudian nampak daging buahnya ini putih dan begitu menggiurkan. Rasanya pun juga manis. Tetapi setelah lebih dalam masuk, ternyata batu. Ternyata batu. Ini adalah memberikan pelajaran kepada kita. Kita jangan mudah terpesona dengan cover-cover yang manis, dengan bungkus-bungkus yang manis, yang indah, yang semuanya itu ternyata hanya jerat. Hanya jerat-jerat untuk menangkap, agar orang lain itu masuk ke dalam. Tetapi setelah ke dalam, ternyata tidak ubahnya seperti serat-serat yang tajam dan batu-batu padas yang sangat keras. Ini adalah pilihan. Dondong opo salak. Tetapi masih diberikan pilihan lain. Duku cilik-cilik. Duku. Buah duku itu kulitnya kuning. Indah. Dipandang mata juga indah. Tetapi kecil-kecil. Karena duku itu lebih kecil dari kedondong. Lebih kecil dari salak. Setelah duku ini dibelah kulitnya, ternyata di dalamnya isinya putih bening. Dan saat digigit pun manis. Saat digigit manis.
Nah, ini adalah pilihan juga. Sebuah ajaran yang mana dibungkus dengan bagus, kemudian dibungkus dengan sebuah bungkusan yang menarik. Setelah masuk ke dalamnya, isinya juga bening, dan digigit pun manis, menyegarkan, dan enak. Ini adalah duku, tapi cilik. Apabila itu dihubungkan dengan sebuah kepercayaan, cilik di sini maksudnya adalah pengikutnya tidak banyak, hanya diikuti oleh orang-orang kecil. Nah, itu tadi adalah objek pilihan hidup. Karena kita di dunia ini, kita diberikan kemerdekaan oleh Yang Maha Kuasa untuk melakukan apa saja, asalkan apa yang kita lakukan itu tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban. Itu adalah objek pilihan. Sekarang ngandong opo becak, melaku timi-timi. Cara menempuh objek, cara menempuh pilihan, itu pun juga diberikan pilihan-pilihan. Yang pertama adalah ngandong. Apa ngandong itu? Ngandong itu berasal dari kata andong, yaitu sebuah kendaraan zaman dahulu. Andong. Andong ini biasanya digeret oleh kuda, semacam bendi, semacam dokar. Itu adalah andong. Tentu saja karena menggunakan tenaga kuda, larinya juga lebih cepat bila dibandingkan dengan kita tidak membawa atau tidak naik kendaraan. Karena ini menggunakan tenaga kuda. Artinya apa? Setelah kita melakukan pilihan-pilihan, maka cara kita menempuh pilihan itu, maka diberikan pilihan, yaitu dengan cara ngandong. Artinya dengan cara cepat. Karena kendaraan yang kita pakai adalah bertenaga kuda, dengan sendirinya memiliki kecepatan. Nah, untuk menentukan pilihan dan caranya, disuruh memilih dengan cara cepat. Tetapi ada pilihan. Apa becak? Becak itu berasal dari kata becak. Kemudian kalau becak artinya adalah numpak becak, nitih becak. Becak ini yang digayuh oleh manusia, yaitu tukang becak. Berarti menggunakan tenaga manusia. Apabila dibandingkan dengan yang terdahulu, yaitu andong dengan tenaga kuda, tetapi ini menggunakan tenaga manusia. Kaki manusia dibandingkan dengan kaki kuda, maka lebih kuat, lebih cepat andong daripada becak. Ini, apakah Anda di dalam menentukan pilihan itu Anda tempuh dengan cara seperti orang naik becak? Artinya sedang, tetapi lebih cepat apabila dibandingkan dengan berjalan kaki, tetapi lebih lambat apabila dibandingkan dengan naik andong.
Jadi ngandong apa becak. Tetapi ada pilihan lain, yaitu apakah dengan cara melaku timik-timik. Artinya dengan berjalan kaki. Jadi cara menempuh sebuah pilihan itu diberikan 3 pilihan. Apakah dengan cara cepat, dengan cara yang sedang, atau dengan cara yang alon-alon asal kelakon, dengan cara lambat. Kemudian dilanjutkan, ibu tindak pasar, ngasto oleh-oleh pisang karo roti, aku diparingi. Nah, di sini seakan-akan kalimat ini putus, tetapi sesungguhnya tidak. Ibu tindak pasar, artinya ibu pergi ke pasar. Ngasto oleh-oleh, berarti pulang dari pasar membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya pisang karo roti, pisang dan roti. Apa ini maksudnya? Ibu tindak pasar ini melambangkan bahwa setelah Anda menentukan pilihan, kemudian Anda juga sudah diberikan pilihan cara menempuh. Pasar di sini adalah menunjukkan ilmu dunia. Ilmu dunia. Artinya apa? Pasar itu semuanya ada. Orang yang jahat ada di pasar, tapi banyak yang baik. Di sana banyak yang namanya orang-orang yang berbuat curang, tetapi yang jujur juga banyak. Di sana banyak orang jual barang-barang yang berbau busuk, yang tidak sedap, amis. Tetapi juga ada yang menjual minyak wangi. Jadi di pasar ini adalah melambangkan sebuah kehidupan dunia. Pasar. Ibu tindak pasar artinya seseorang belajar mencari kehidupan di dunia. Belajar hidup di dunia ini. Belajarnya di pasar. Kalau ingin belajar jujur, maka di sana juga banyak pedagang-pedagang yang jujur. Kalau Anda ingin belajar menjadi tukang copet, maka di sana banyak tukang-tukang copet yang siap mengajari Anda. Karena guru-guru copet banyak di pasar. Jadi pasar ini merupakan lambang dunia. Nah, Anda ditantang untuk menentukan pilihan. Pilihan seperti kedondong, atau salak, atau Anda memilih duku. Kemudian cara untuk menempuh, apakah seperti Anda naik andong, atau dengan hanya naik becak, bahkan hanya melaku timik-timik. Nah, setelah ibu tindak pasar, orang di pasar itu kan tidak selamanya di pasar. Kalau sudah selesai belanjanya, ya pulang. Artinya manusia setelah turun di dunia ini, yang belajar hidup di dunia ini dengan segala liku-likunya,
Kemudian bagaimana setelah Anda ada di dunia ini? Setelah paran adalah dumadi, Anda akan dipulangkan, akan dikembalikan kepada Yang Maha Tunggal, yaitu kepada asal. Sangkan paraneng dumadi. Setelah Anda di dunia ini, dengan segala liku-likunya, dengan pilihan-pilihan dan cara-cara Anda menempuh kehidupan di dunia ini, maka setelah itu Anda akan kembali pulang, mulih menyang omai. Tidak lain adalah di sana, yaitu kembali kepada prakerti. Tapi diingatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kalau bisa itu membawa 2 saja, yaitu pisang karo roti. Pisang di sini adalah gedang. Dalam bahasa Jawanya gedang, pisang. Yang dimaksudkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di sini adalah ambillah pelajaran-pelajaran dari pohon pisang itu. Pohon pisang adalah pohon yang sangat berguna. Karena pohon pisang ini tidak mau mati-mati kalau belum menghasilkan, bisa dinikmati oleh orang lain. Pohon pisang tidak akan pernah mau mati, walaupun sehari ibaratnya ditebang 7 kali, tetapi dia tidak mau mati, terus tumbuh. Karena apa? Belum menghasilkan, belum membuahkan, belum membuat berguna untuk kehidupan yang lain. Kalau sudah berbuah, tidak pakai ditebang, mati sendiri. Artinya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan, sebelum Anda kembali ke sana, maka ketika Anda di dunia, maka carilah segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah Anda ini bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk orang lain. Ini adalah pisang. Kemudian yang paling penting adalah roti. Roti di sini mengandung 2 hal, yaitu roti roh sejati. Roh sejati. Jadi ketika Anda masih hidup di dunia ini, Anda harus belajar tentang roh sejati. Maksudnya adalah roh so sejati. Jangan sampai keliru. Jangan roso sejati, roh so sejati. Roh so sejati itu beda dengan roso sejati. Kalau roso itu sifatnya adalah fisik. Kalau dicubit maka terasa sakit, itu namanya roso. Kalau ada gula kemudian kita kecap, maka gula itu manis. Maka manis itu adalah rasa, roso. Tetapi beda dengan rohso. Rohso ini sifatnya adalah ada, tetapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi terasa. Efeknya itu mengenai diri kita. Contohnya adalah saat Anda berjalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada orang datang memaki-maki Anda. Anda tentu sakit, bukan?
padahal Anda tidak disentuh apapun. Tapi mengapa Anda terasa sakit? Yang mana yang sakit? Yang sakit, kalau ditanya, apakah kamu sakit? Dimaki-maki seperti itu. Ya sakit. Sakitnya ada di mana? Hati saya yang sakit. Hati. Jadi di sini adalah rohso. Karena di dalam hati di sini, dipulungi hati, itu ada radar yang namanya Gusti. Gusti itu adalah guru sejati. Guru sejati ini adalah radar yang bisa menangkap berbagai sinyal. Nah, guru sejati inilah yang terasa sakit apabila ada orang memaki-maki. Ini adalah penting. Karena di dalam rohso atau guru sejati ini, atau rohso sejati ini, merupakan tempatnya untuk merasakan hal-hal yang sangat halus. Makanya rohso sejati, bukan roso sejati. Kalau roso sejati sifatnya adalah indrawi. Tetapi kalau rohso sejati sifatnya adalah roh. Sifatnya adalah tidak fisik. Tetapi yang saya jelaskan kemarin yaitu gotro kepetengan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, dengan belajar rohso sejati, kita bisa menangkap sinyal-sinyal dari yang gaib. Nah, di dalam menangkap sinyal-sinyal ini penting sekali, karena rohso sejati ini yang selalu berhubungan dengan Cahya Mulya, yang selalu berhubungan dengan Dewa Ruci, yang selalu berhubungan dengan Sang Hyang Semar. Yang dimaksud dengan Sang Hyang Semar itu adalah Sang Hyang kang samar-samar. Dewa Ruci maksudnya adalah Dewa Roh Suci. Yang mana Cahya Mulya atau Roh Suci ini selalu memberikan petunjuk-petunjuk jalan yang benar, memberikan petunjuk arahan ke jalan yang lurus, memberikan arahan-arahan tentang hidup yang baik, yang ke kanan bukan ke kiri. Nah, itu ada di rohti, yaitu roh so sejati. Roh so sejati. Oleh sebab itu, katanya Kanjeng Sunan Kalijogo, dua hal itu penting, yaitu pulang sambil membawa pisang karo roti. Di satu sisi, kita sebagai manusia usahakan agar berguna bagi orang lain, dan usahakan jangan pernah kita menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua adalah roti, rohso sejati, yaitu selalu ngulat sariro, selalu menghadap kepada Yang Maha Kuasa, untuk selalu minta petunjuk kepada Cahya Mulya, agar kehidupan yang dialami di dunia ini bisa berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang benar. Dan setelah itu, setelah Anda selesai menjalani hidup di dunia ini, maka Anda akan bali teko pasar, mulih nyang omai, yaitu rumah keabadian. Setelah Anda pulang ke sana, kemudian diproses di prakerti, maka
setelah diproses ini ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama adalah setelah Anda diproses melalui samsara, setelah itu Anda dikembalikan lagi ke dunia dalam perhiasan-perhiasan yang lain. Atau Anda dimurnikan, kemudian disimpan di sisi yang punya, yaitu berupa emas batangan seperti yang saya ceritakan kemarin. Dan selalu berada di sisi cahyo asal, yaitu Sang Hyang Toyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian keterangan saya tentang pilihan-pilihan hidup di dunia. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi.